Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nelasa Fitri, selaku moderator dari kelompok 1. Dan di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ahmadi, kedua Yevi Natasya Fitri, ketiga Francisca Sarmauli, dan terakhir ada Rizky. Kami di sini akan menjelaskan tentang menganalisis pasar bisnis. Dan pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa sih pembelian organisasi itu? Pembelian organisasi merupakan proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini, organisasi formal dapat menentukan apakah mereka perlu membeli barang atau jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek atau pasok yang ada. Pasar bisnis versus pasar konsumen. Pasar bisnis merupakan semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lain yang kemudian dijual, disewakan, atau pasok ke organisasi lain. Sedangkan pasar konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa atau pengalaman memuaskan keinginan mereka. Selanjutnya ada karakteristik pemasar bisnis. Pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Kedua, hubungan pemasok dan pelanggan yang erat. Ketiga, pembelian profesional. Keempat, pengaruh pembelian berganda. Kelima, panggilan penjualan berganda. Keenam, permintaan turunan. Ketujuh, permintaan inelastisitas. Kedelapan, permintaan yang berfluktuasi. Kesembilan, pembeli yang terkonsentrasi secara geografis. Dan kesepuluh, pembelian langsung. Terima kasih kepada Anissa Nelasa Fitri. Baiklah, nama saya Rizky. Saya akan menjelaskan tentang penjualan besar-besaran bagi bisnis kecil. Yaitu bisnis kecil merupakan bisnis yang mempekerjakan karyawannya kurang dari 500 orang, mempekerjakan setengah dari semua sektor swasta dan menghasilkan 60% sampai 80% pekerjaan baru secara bersih setiap tahun pada dekade terakhir. Semua bisnis ini memerlukan peralatan modal, teknologi, pasokan, dan layanan. Selain itu, peserta proses pembelian bisnis, yaitu ada pusat pembelian. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari tujuan dalam proses keputusan pembelian. Pengaruh pusat pembelian. Pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda dan kadang kriteria keputusan yang sangat berbeda. Dan inilah yang harus kita ketahui dalam menentukan target pusat pembelian pemasaran. 1. Siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan. 2. Apa keputusan yang mereka pengaruhi. 3. Sejauh apa pengaruh mereka. Dan keempat, apa kriteria yang mereka gunakan. Persepsi departemen pembelian, yaitu perusahaan meningkatkan mutu departemen pembelian dan menaikkan derajat dari administrator ke tingkat wakil presiden, atau organisasi dan administrasi pembelian, yaitu sebagian besar profesional pembelian menggambarkan pekerjaan mereka sebagai lebih strategis, lebih taktis, berorientasi tim, dan lebih melibatkan tanggung jawab. Inilah tahap-tahap dalam proses pembelian. Terima kasih kepada Madi. Saya Francisca Sarmauli selaku pembaca materi yang keempat. 1. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika adanya masalah atau kebutuhan dalam perusahaan. Proses ini dapat dipicu oleh simulasi internal dan simulasi eksternal. 2. Deskripsi kebutuhan umum. Pembeli menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan beserta kuantitasnya. 3. Spesialis produk. Perusahaan akan menugaskan tim engineering untuk menganalisis nilai produk dari proyek. 4. Pencari pelosok, yaitu doktrin perdagangan, iklan pedagang, kontak dalam perusahaan lain, pemeran dagang. 5. Internet. 5. Pengumpulan proposal. Selanjutnya, pembeli menggunakan pemasok untuk menyerahkan proposal. Pemasaran bisnis harus ahli dalam menitik
menulis dan mempresentasikan proposal. 6. Pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas untuk menentukan peringkat pemasok, dan pusat pembelian menggunakan model evaluasi. 7. Spesifik pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, pembeli menegosiasikan pesanan akhir, membuat daftar spesifik teknisi, jumlah yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengambilan, jaminan, dan seterusnya. 8. Tinjauan kerja. Pembeli dapat menghubungi penggunaan akhir dan meminta penilaian mereka. 2. Pembeli dapat menentukan peringkat pemasok berdasarkan beberapa kriteria. 3. Pembeli dapat menggabungkan biaya kinerja yang buruk untuk menghasilkan biaya pembelian. 5. Mengakhiri hubungan dengan pemasok. Terima kasih kepada Francisca Sarmauli. Baiklah, saya Devina Tasya Fitri sebagai pemateri terakhir. Hubungan bisnis. Dalam tahap pembentukan hubungan, salah satu mitra mengalami pasar substansial. 2. Ketidaksimetrisan masih antara mitra. Katakan bahwa kemitraan akan menghasilkan lebih banyak laba dibandingkan jika mitra menginvasi wilayah perusahaan lain. Setidaknya salah satu mitra dapatkan penghalang tinggi pintu untuk sehingga mencegah mitra lain masuki bisnis. Adanya ketidakseimbangan keuntungan sehingga mitra dapat mengandalkan atau mempengaruhi mitra lain. Salah satu mitra mengambil keuntungan dari ekonomi skala yang kaitan dengan hubungan ini. Faktor hubungan pembeli dan pemasok. Ketersediaan alternatif, pentingnya pemasokan, kompleksitas pemasokan, dinamisme pasar. Hubungan pembeli dan pemasok. Pembeli dan penjual di pasar, pembelian berelemen, transaksi kontraktual, 4. Pasokan pelanggan, sistem kerjasama, 6. Kolaborasi, adaptif kedua belah pihak, dan pelanggan adalah raja. Bisnis risiko merupakan kejadian yang diharapkan dapat merusak rencana atau keadaan. Opportunities merupakan salah satu bentuk tangan atau pengurangan patokan terhadap kontrak implisit dan eksplisit. Pasar lembaga dan pemerintah. Pasar lembaga merupakan instansi yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang berada dalam penanganan mereka. Pemerintah merupakan instansi atau lembaga pemerintah membeli produk untuk menjalankan kegiatan rasionalnya ini berbagai kepentingan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.